Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini ya, yang sudah memasuki bulan Dzulhijjah ya, para jemaah sekalian ya. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam tanda-tanda hari akhir, yang mana Alhamdulillah ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas tanda-tanda kecil hari akhir, kemudian tanda-tanda sedang hari akhir ya, yang terjadi di zaman kita sekarang ya. Nah, ya, dan insya Allah ya kita berlindung kepada Allah ya atas fitnah-fitnah yang terjadi di zaman sekarang ya. Amin ya robbal alamin. Ya, dan juga tanda-tanda besar ya yang di bagian pertama ya tentang kejadian-kejadian yang berurutan dari lahirnya Imam Mahdi ya, ya, yang mana itu menjadi pembuka ya para jemaah sekalian ya, sebagai tanda hari akhir ya. Lahirnya Imam Mahdi sebagai salah satu keturunannya Rasulullah SAW ya, jadi pembuka dari tanda-tanda hari akhir ya, sebagai pemimpin kaum muslimin selama 7 sampai 8 tahun ya. Ya, tugasnya tentu untuk memimpin ya, yang pertama Malhamatul Kubro ya, peperangan kaum muslimin ya, melawan orang-orang kafir Romawi ya di Konstantinopel selama 6 sampai 7 tahun. Yang kedua ya nanti ya sebagai imam bagi kaum muslimin ya saat awal-awal bertemu Dajjal. Nah, itu dua tugas utama ya para jemaah sekalian bagi Imam Mahdi ya. Kemudian Al-Malhamatul Kubro ya, tanda hari akhir besar yang kedua ya, pada bagian pertama sebagai peperangan pembuka pada kejadian hari akhir ya, kepada orang-orang Romawi ya, orang-orang kafir Romawi di Konstantinopel ya. Nah, setelah itu barulah di tahun ke-7 dan ke-8, di akhir-akhir kepemimpinan Imam Mahdi ya, muncullah tanda ketiga, itu Dajjal ya, yang ya sifatnya mereka akan dia akan menyebarkan fitnah ya, sebagai Tuhan ya, mengaku-ngaku sebagai Tuhan ya, yang memang Allah sengaja ya memberikan kekuatan, kelebihan, keistimewaan pada Dajjal ya, membawa surga dan neraka di atas kedua tangannya ya, namun hakikatnya terbalik ya, surga nerakanya, yang mana surga ia bawa adalah neraka, yang mana neraka yang ia bawa adalah surga ya. Wa yudzubillah min dzalik ya, itu salah satu fitnah Dajjal ya, fitnah terbesar yang akan dialami oleh kaum manusia ya. Yang kedua, kekuatan Dajjal bisa seakan-akan menghidupkan orang mati ya, sampai dalam salah satu hadis ya, bahwasannya ia akan menghidupkan ya, seakan-akan akan menghidupkan ya salah satu orang tua dari ya orang-orang Arab Badui ya, yang mana padahal itu adalah jin yang menyerupai kedua orang tuanya ya. Maka jin tersebut berkata kepada ya orang Badui tersebut ya, wahai anakku ya, ikutilah ia, ikutilah Dajjal, dan ia adalah Tuhanmu ya, bahwasanya dia adalah Tuhan. Dan itulah bentuk bagaimana fitnah Dajjal ya. Wa billah mencalik ya. Dan itu mungkin beberapa fitnah tersebut ya seakan-akan tergambarkan dari zaman Fir'aun ya. Kemudian ngaku-ngaku nabi seperti Musailamah Al-Kadzab ya. Bahkan di zaman sekarang banyak ya, pada zaman sekalian ya, yang mengaku tokoh agama ya, dengan membawa-bawa nama utusan Allah ya, waliullah dan lain sebagainya. Wa billah mencalik. Tidak ada seseorang yang bisa mengatakan utusan Allah kecuali para rasul dan juga para nabi ya, dan juga yang mereka riwayatkan seperti Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman, dan lain sebagainya ya. Baru yang keempat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ya, yang untuk tugas pertamanya adalah membunuh Dajjal yang selama 40 hari menyebarkan fitnah dan semuka bumi ya. Dajjal ini akan ditumpaskan ya, di bumi hanguskan oleh Nabi Isa alaihissalam beserta kaum muslimin ya, yang mana pada saat itu ya akan turun di
Menara putih di Masjid Al-Amawi, Damaskus, ya, kemudian sholat fajar, sholat subuh di Baitul Maqdis, sehingga setelah pintu masjid dibuka, terlihatlah Dajjal bersama pasukannya 70.000 pasukan Yahudi Asbahan, ya, Yahudi yang sifat apa, ciri-cirinya mirip dengan Yajud Majud, ya, putih, ya, kulit putih. Ya, ada yang mengatakan Asbahan ini orang-orang Persia, ya, yang kulitnya seperti Bangladesh. Ya, wallahu a'lam, ya. Intinya mereka orang Syam. Ya, Yahudi Asbahan ini orang Syam. Ya, antara Persia Timur atau Persia Utara dan Barat. Ya, Utara Barat seperti Turki, ya, dari mirip Turki. Kalau Persia Timur ya seperti orang-orang Bangladesh atau India. Nah, setelah itulah Dajjal itu ketika melihat Nabi Isa alaihissalam meleleh sebagian tubuhnya sehingga ia lari kocar-kacir, ya, ketika melihat Nabi Isa, dan Nabi Isa di hadapan 70.000 pasukan Yahudi Asbahan, ya, Nabi Isa memenggal dan membunuh Dajjal. Ya, alhamdulillah, dan itu menjadi tolak balik, ya, kaum muslimin untuk memerangi Yahudi-Yahudi, ya, kaum Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal. Ya, dan mereka bersembunyi di belakang benda-benda mati, ya. Bahkan benda mati itu pun Allah berikan kekuatan untuk berbicara kepada kaum muslimin untuk memberitahukan bahwa di belakang mereka ada orang Yahudi Asbahan yang sedang mengumpat, ya, sedang bersembunyi. Ya, itu tugas pertamanya. Yang kedua, tugas Nabi Isa alaihissalam, ya, itu untuk, ya, mematahkan salib sebagai bukti bahwa agama Nasrani setelah dihapus sudah tidak menjadi agama yang Allah ridhoi kembali. Ya, karena agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam, ya. Nah, maka ya simbol-simbol agama lain akan Nabi Isa alaihissalam tumpaskan dan bumi hanguskan, ya. Salah satunya adalah salib, ya. Wallahu a'lam. Ya, apakah simbol agama yang akan dihancurkan seperti patung-patung, prasasti-prasasti, simbol-simbol keagamaan yang non-Islam apakah akan ditumpaskan? Ya, insya Allah akan ditumpaskan. Ya, karena itu salah satu tugas Nabi Isa alaihissalam untuk menyebarkan dakwah Islam dan menegakkan agama yang hak, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu membawa atau membunuh afan, membunuh hewan babi, ya, sebagai salah satu hewan dalam usul fikih yang paling ditegaskan keharamannya. Ya, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara para ulama atas keharaman hewan babi. Ya, karena dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya, dalam pengharamannya, ya, sudah jelas, ya. Inna namaitata waddama wa lahmal khinzir rijsun, ya. Min telah diharamkan, ya, bahwasannya dari bangkai, darah, daging itu haram dan termasuk dari benda-benda yang najis, ya, seperti homer dan juga judi. Ya, ketika ada peringatan najis dalam Al-Quran, berarti telah diharamkan bagi kaum muslimin. Ya, yang keempat, ya, yaitu menghapus jizyah, upeti bagi agama samawi atau ahlul kitab yang ingin tinggal di daerah kaum muslimin. Ya, upeti tersebut dihapus. Kenapa? Agar orang-orang ahlul kitab atau non-muslim tidak bisa lagi, ya, memegang agamanya, ya, sehingga, ya, tidak ada lagi yang bisa tinggal di daerah kaum muslimin. Maka, ya, pada hari akhir nanti ketika Nabi Isa berkuasa selama 40 tahun, ya, menyebarkan dakwah Islam, ya, orang-orang kafir hanya diberikan dua pilihan. Mau diperangi atau mau masuk Islam, ya. Karena mereka tidak bisa tinggal lagi di daerah kaum muslimin, ya. Ya. Yang terakhir adalah membawa keamanan kaum muslimin dari kekejian dan juga perusakan yang disebabkan oleh Ya'juj Ma'juj. Ya, itulah bagaimana, ya, tugas Nabi SAW. Yang kelima adalah munculnya tekonya Ya'juj Ma'juj setelah membobol, ya, tembok yang dibuat oleh, ya, Raja Zulkarnain, ya, sampai sekarang masih khilaf, ya. Apakah Raja Zulkarnain ini adalah seorang nabi atau hanya seorang raja yang bijak, ya, yang memegang syariat Allah, yang mengelilingi dunia dari bagian barat ke timur dan timur ke barat.
Ya. Nah, itulah 5 ya tanda hari akhir ya yang mana menjadi bagian pertama dari tanda hari akhir yang besar. Ya. Sampai nanti Ya'juj Ma'juj akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan wabah yang dibawa oleh hewan-hewan melata seperti ulat, dan akhirnya mereka menjadi bangkai yang memakmurkan ya, hewan-hewan ternak yang ada di bumi. Ya. Nah, setelah itu ya muncullah tanda-tanda yang Allah takdirkan di bagian kedua dengan yang pertama asap ya. Ya, asap yang akan membawa wabah bagi kaum manusia, baik muslim maupun kafir. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya, menjadi peringatan kita ya agar bahwasanya seluruh yang ada di muka bumi itu berasal dari Allah. Ya. Baik yang kita benci maupun yang kita senangi. Yang kedua adalah matahari terbit dari barat. Ya, sebagai bukti bahwa alam ini ya semuanya atas kehendak Allah juga. Yang ada di langit, yang ada di bumi, yang terlihat maupun yang tidak nampak. Ya, maka dari itu ya kita lanjutkan pembahasan kita yang mana sebagian pembahasan tentang matahari terbit dari barat telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, maka ya penjelasan-penjelasan tentang hari akhir, keimanan tentang Allah, Rasul, malaikat, kitab-kitabnya. Mungkin kita nggak melihat kejadian turunnya. Kita nggak melihat secara fisik seperti apa ya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan secara gaib. Ya, tapi bukti sudah banyak. Ya, buktinya sudah banyak sekali. Ya, bahkan hal-hal yang berdasarkan ideologi biasanya itu didasari dengan hal-hal gaib, ketuhanan. Ya, kalau di agama lain mungkin ada dewa dewi, ya, para malaikat, semuanya kan hal gaib. Ya, maka sah-sah saja. Ya, secara kemanusiaan kita mengimani hal yang gaib. Tidak ada pertentangan dengan pikiran kita. Ya, maka ini menjadi bantahan bagi ya orang-orang atau beberapa ya kaum yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat, tidak tampak, maka tidak ada. Ya, nah, ini kan menjadi suatu ideologi yang menjadikan ya orang-orang itu nggak mau bertuhan ya, nggak mau beriman kepada ketuhanan karena bagi mereka Tuhan tuh nggak ada, orang tidak nampak kok. Yang nampak itu kan hukum alam, ya. Yang awalnya karena gempa, karena tsunami, bumi terkikis daratannya, ya, nah, karena terkikisnya atmosfer, ya, maka terjadi globalisasi. Ya, yang mereka nampak hanya itu aja. Ya, mereka harus melihat sebab dan akibat secara kasat mata, tidak melihat takdir Allah, tidak merasakan ada rasanya, ya, petunjuk dari Allah, penjagaan Allah, mereka tidak merasa ada hal tersebut. Karena secara akal mereka tidak nampak. Namun telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya suatu hal gaib itu menjadi sesuatu yang bisa masuk akal. Sesuatu yang berjalan lurus dengan fitrah manusia. Ya, bahkan di surat yang kedua, di ayat-ayat awal dijelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin." Ya, dalam Al-Quran itu nggak ada keraguan, mau yang nampak maupun tak nampak, maupun yang sudah terjadi ataupun belum terjadi atau sedang terjadi. Ya, mau itu hikmahnya masuk akal atau hikmahnya tidak masuk akal. Semuanya itu tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Maka Allah sudah memperingatkan kita. Ketika kita ingin menjadikan hidup kita aman, tentram, damai. Apa kata Allah? Ya, afwan. Apa kata Rasul dalam salah satu hadisnya? Ya, taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua perkara. Lang tadillu bihima. Yang kalau kalian memegang teguh terhadap dua tersebut, kalian tidak akan tersesat di bumi maupun di akhirat. Ya, Al-Quran wa sunnatul Rasulillah. Ya, apa kata Rasulullah? Al-Quran yang suci dan juga hadis-hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, itu dua hal yang tidak boleh kita ragukan. Ketika sudah disahihkan oleh para ulama hadis-hadis, Al-Quran yang sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita memegang teguh terhadap makna-maknanya, tafsir-tafsirnya, ya, nilai-nilai yang dibawa dalam Al-Quran dan hadis, ya, maka tidak akan ada kesesatan bagi hidup kita, ya. Dan juga apa? Hudal lil muttaqin. Ya, walaupun telah Allah sebutkan Al-Quran tidak ada keraguan, namun nggak semua manusia kan percaya. Siapa yang percaya? Hudan lil muttaqin. Yang percaya Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang bertakwa yang Allah berikan hidayah. Ya, makanya banyak sekali yang mengatakan Al-Quran itu tidak relevan. Hukum Islam, hukum hudud, ya, fikih hudud itu enggak berjalan lurus dengan HAM di zaman sekarang, gitu kan. Ya, kata mereka itu banyak sekali hal seperti itu. Ya, contoh ya kita berbicara tentang ya kriminalitas, hukuman dalam kriminalitas atau tindak pidana. Ya, banyak sekali yang menentang hukum potong tangan, banyak sekali yang menentang ya hukum penggal. Karena bagi mereka itu melanggar HAM. Ya, bagi mereka nyawa itu tidak boleh kita tumpahkan. Karena yang berhak mengambil nyawa itu hanyalah Tuhan. Manusia tidak boleh menumpahkan nyawa, walaupun itu dengan kriminalitas setinggi apapun, tapi kita nggak boleh menetapkan hukuman dengan menumbalkan nyawa atau anggota tubuh. Ya, karena nyawa dan anggota tubuh itu HAM bagi setiap manusia. Haknya mereka, ya, hak asasi bagi manusia untuk memiliki nyawa dan anggota tubuh. Bagi mereka itu melanggar. Namun bagi Allah tidak. Sesungguhnya kita menerapkan hukuman dari Allah itu karena perintahnya Allah, karena keinginannya Allah. Karena Allah yang perintahkan untuk kita menegakkan syariat Islam. Ya, justru sebaliknya, wahai manusia, kalau tidak kita tegakkan hukuman tindak pidana sesuai dengan syariat Islam, ya, kalau tidak kita tegakkan ya, sesuai dengan ya, tidak dengan syariat Islam, maka ya tinggal tunggu saja kekejian dan juga kerusakan akan meliputi dunia kita. Betul ya, Pak Jamal sekalian. Lihat, hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan syariat Islam hanya akan menyebabkan atau menunda ya kriminalis yang lain. Ya. Bayangkan kalau kita misalkan ada potong tangan bagi orang-orang yang mencuri hak orang lain. Tentu mereka akan lebih takut terhadap hal yang berbau pencurian, baik secara langsung maupun tidak. Ya. Nah, kemudian ketika menumpahkan darah secara sengaja, kita balikan tumpahkan darah. Karena itu Allah perintahkan. Toh nyawa milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Ya. Jangan, dan bukan berarti orang meninggal itu lebih buruk daripada kita biarkan hidup. Tidak, bisa jadi ya Allah memang biarkan, Allah memang takdirkan ia wafat ya dengan dipenggal itu lebih baik daripada dibiarkan ia hidup setelah ia melakukan kriminal. Siapa tahu naudzubillah min dzalik ya kita biarkan misalkan di penjara saja deh, di sijil penjara ya. Taunya setelah keluar penjara naudzubillah melakukan kriminalitas yang lebih tinggi. Ini menunjukkan ya bahwa orang-orang yang mempercayai dengan hukum Islam, dengan apa yang di dalam Al-Quran, itu orang-orang yang mendapat hidayah dari orang-orang bertakwa. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang bertakwa apa? Para jemaah sekalian, ya. Kita lihat di ayat ketiga dari dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Para jemaah sekalian, kita coba berpikir ya. Allah, malaikat itu gaib nggak bagi kita? Coba. Allah, malaikat itu bagi kita gaib nggak? Kelihatan nggak? Nggak kan? Ya kan? Nggak kelihatan kan kita? Ya, maka bagi kita hal gaib. Ya. Tapi itulah ciri-ciri orang bertakwa. Kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita melihat kekuasaan Allah dari Nabi dan juga kejadian-kejadian sebelumnya. Itu membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah. Walaupun tidak nampak fisiknya. Ya. Tapi kita dihidayahkan menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dihidayahkan untuk menjadi orang-orang yang selamat ya karena ketakwaan dan keimanan kita ya, nah kita ya bisa mengimani hal-hal gaib tersebut ya, dan itulah sifat pertama dari orang bertakwa ya.
Karena rukun iman apa? Pada jamaah sekalian yang pertama, al-imanu billahi wal malaikah. Dua hal goib, ya, yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Ya. Ketika orang beriman terhadap dua itu, ya, insya Allah beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul lebih mudah. Ya. Karena berkesinambungan. Ya, tidak boleh kita mengimani salah satunya saja. Ya, tidak sempurna iman kita. Ya, bahkan naudzubillah bisa membawa kepada kekafiran. Wa idzubillah min dzalik. Ya, dan termasuk terhadap, ya, hari kiamat dan juga takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang kita harus iman. Karena itu hal gaib, ya, sebagai bukti ketakwaan kita. Ya. Kemudian wa yuqimunas shalah, ya. Ibadah salat adalah tolak balik atau menjadi bukti identitas kita sebagai seorang muslim, ya. Nah, bainar rajul wasyirk, ya, tarkus shalah, ya. Nah, di antara orang yang syirik dan juga orang yang kafir, ya, yang membedakan orang syirik kafir dengan orang muslim adalah yang meninggalkan sholat. Artinya apa? Orang yang tidak pernah menegakkan sholat fardu dipastikan kekafirannya. Kalau dia sama sekali nggak pernah melakukan sholat fardu, ya. Kalau pernah sekali, ya insya Allah masih ada kesempatan. Jadi seorang muslim dan juga masuk surga. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, ya, pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya ia menjadi orang kafir mutlak karena tidak pernah mengajarkan sholat fardu sama sekali. Walaupun berpuasa, ya. Karena membedakan orang kafir dan muslim adalah, ya, sholat, ya. Walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di ayat 4 dan kelima, ya, yang mereka beriman terhadap hal-hal yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, baik hal goib maupun hal yang nampak, ya. Nah, baik, ya, ayatus syariah maupun ayatul kauniyah. Ayat syariah itu yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Ayat kauniyah itu yang berkaitan dengan kejadian, baik kejadian yang nampak maupun kejadian yang goib, ya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu menjadi orang-orang yang, ya, gembira dan juga orang-orang yang menjadi membawa kemenangan bagi dirinya dan juga kaum. Itu yang kita harapkan, ya. Nah, coba para jamaah sekalian, kita baca Al-Quran, kita tadaburi. Insya Allah, ya, makna-makna dalam Al-Quran tidak ada yang tidak relate terhadap hidup kita. Selalu, ya, pasti ada hikmah yang kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga kita bisa lihat di dunia kita dan sekitarnya, ya. Nah, maka, ya, orang-orang beriman kepada Allah dan tidak kafir sebelum matahari terbit dari barat, ya, tetap dalam keimanannya dan terima Allah sebagai orang-orang beriman. Dan juga sebaliknya, ya, ketika matahari terbit dari barat, ya, ada orang kafir yang ingin beriman, sudah ditutup pintu taubat dan pintu keimanan setelah itu, ya. Maka ia menjadi orang kafir yang hak, yang benar-benar menjadi orang kafir mutlak, ya. Nah, karena sudah ditetapkan keimanan dan juga kekafiran setelah matahari terbit dari barat, ya. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, kita masuk ke dalam hadis, ya, para jamaah sekalian, karena pertemuan lalu kita bahas beberapa ayat tentang matahari terbit dari barat. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Fa idza ra'aha nasu, ketika manusia telah melihat matahari terbit dari barat, amanu ajma'un, ya, ya, maka mereka akan beriman kepada hari akhir. Semua manusia akan beriman kepada hari akhir, ya. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha, maka disitulah tidak ada lagi waktu bertaubat.
Nggak berguna lagi orang yang ingin beriman kepada Allah. Ya, lam takun amanat min qabl. Yang mereka itu sebenarnya tidak beriman. Nggak berlaku lagi. Ya. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar ya berkata, Ibnu Atiyah dan lainnya, para ulama pertengahan abad, mengatakan makna ayat dan hadis yang memuliakan tersebut adalah tidak berguna keimanan orang kafir setelah matahari terbit dan barat. Dan tidak berguna lagi taubat bagi pelaku maksiat. Artinya apa? Semua sudah ditetapkan amal soleh dan amal keburukan. Ya, seakan-akan itu menjadi untuk menutup semua amalan. Ya, matahari terbit dari barat, semua amalan manusia telah ditetapkan. Maka barang siapa yang tidak beramal soleh sebelum matahari dari barat, tidak berlaku lagi amal soleh setelah matahari terbit. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, maka setelah matahari terbit dari barat tidak laku lagi keimanan. Ya, nah seakan-akan seperti Fir'aun yang telah di ujung ajal ketika beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, maka kata Allah tidaklah ada lagi waktu bertaubat. Ajalmu sudah di kerongkonganmu, maka tidak ada waktu lagi bagi kau untuk kembali kepada iman yang betul-betul Allah ridhoi. Ya. Al-Qadi Iyad berkata, maknanya adalah taubat tidak bermanfaat setelah matahari terbit dari barat. Ya. Bahkan seluruh amal manusia sudah tertutup dari catatan kedua malaikat yang selalu ada di kedua pundak manusia. Ya, Imam Qurtubi ya berkata, ulama mengatakan keimanan tidak berlaku lagi. Akhirnya seluruh ulama ya meyakini dengan tafsir yang hak terhadap ayat-ayat sebelumnya dan juga hadis yang telah kita bahas ya. Muawiyah radhiyallahu anhu ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tanqati'ul hijratu ma tuqul bilat taubah." Ya, hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima. "Wala tazalu taubatu maqbulatan hatta tatlu asy-syams min maghribiha." Dan taubat akan senantiasa bisa diterima Allah sampai nanti matahari terbit dari barat. Ini menjadi peringatan kita para jemaah. Sebelum kita menuju hari-hari semakin banyak fitnah, taubat dahulu. Karena semakin sulit kita bertobat ketika fitnah semakin melanda di dunia kita. Ya? Bertaubat. Sebelum nanti kita melihat fitnah yang lebih besar lagi. Fayatolatu bi'a ala kulli kulbin. Ya, apabila matahari terbit dari barat, hati manusia akan tertutup semua. Ya. Wa kufiyan nasul amala. Dan waktu manusia beramal sudah habis. Ya. Nah, dan hadis yang ketiga Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yabasitu yadahu bil laili liyatuba musiyun nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat bagi yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabasutu yadahu bin nahari liyatuba masiul lail. Dan Allah membentangkan tangan Allah di siang hari untuk menerima taubat yang melakukan kekejian di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghrib, sampai matahari terbit dari barat. Ya, semua hadis tentang hal-hal tersebut menunjukkan satu peringatan kita, bertaubatlah sebelum matahari terbit dari barat. Bertaubatlah sebelum fitnah semakin melanda. Minta ampun kepada Allah sebelum kita menemui ajal kita. Kapan ajal kita? Gak tahu. Ada di sini jamaah ingin memastikan ajalnya, ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Dan tidak ada yang tahu ajal kita, ya, tidak ada yang tahu ajal kita. Karena ajal itu rezeki, ya, ajal itu dari takdirnya Allah, ya. Maka barang siapa yang Allah takdirkan ajalnya, ia jemput lebih dahulu dengan membunuh diri, berarti dia ingin memutus rezeki yang Allah telah tetapkan kepadanya, ya. Berarti dia tidak ada rasa tawakal terhadap takdirnya Allah. Dan Allah memperingati orang-orang tersebut. Tidak ada tempat yang betul-betul hak bagi orang-orang yang bunuh diri. Ya.
Apakah tempatnya kekal di neraka? Wallahu a'lam. Bisa jadi masuk neraka, baru masuk surga, bisa jadi kekal di neraka. Naudzubillah. Ya, nggak boleh ya hal seperti itu karena itu diperingatkan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Oke, sekarang kita masuk ke suasana atau kondisi ketika matahari terbit dari barat. Kita lihat para jemaah sekalian, ya, peringatan telah banyak tentang matahari terbit dari barat. Namun kita ingin tahu bagaimana kondisi ketika manusia melihat, ya, kekuasaan Allah yang mutlak, tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah nanti ketika matahari terbit dari barat. Ya, suasana malam sebelum paginya matahari terbit dari barat. Hudzaifah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Sa'altu ila Rasulullah SAW. Apa tanda matahari terbit dari barat? Ada nggak tanda sebelumnya ketika matahari sebelumnya terbit akan terbit dari barat esok hari? Maka Rasulullah menjawab malam menjadi panjang sehingga malam seperti panjang dua malam. Ya, jadi malam sebelum matahari terbit dari barat seakan-akan malam yang panjang, bahkan seperti malam ya dua kali lipat atau tiga kali lipat. Seperti dalam hadis Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, malam itu menjadi malam yang panjang hingga panjangnya seperti dua atau tiga kali lipat dari malam-malam sebelumnya. Maka orang yang takut, ya, orang-orang yang beriman akan melakukan sholat ibadah untuk terakhir kalinya. Nah, dan tidak menyadari bahwa bintang telah berada pada tempatnya. Artinya apa? Tidak, ya. Mereka beberapa dari mereka tidak menyadari bahwa akan terjadi hari kiamat setelah. Mereka tidur lalu bangun dan menunaikan sholat dan malam seakan tidak berakhir. Ya. Seakan-akan setelah sholat kok masih malam ya. Ya. Mereka tidur kembali sampai mereka bangun dan malam ya masih tetap gelap. Ya, malam terasa panjang sekali. Ya, waktu kesyuruk itu semakin panjang. Ketika mereka menyadari, ya, mereka takut jangan-jangan ia mendekati peristiwa besar. Ya, ada kekhawatiran bagi kaum manusia. Dan manusia kaget dan berkumpul satu sama lain. Dan mereka saling bertanya apa yang terjadi pada malam dan pagi ini. Ya, nah, lalu mereka berkumpul di masjid. Ketika pagi hari, matahari pun tak kunjung terbit. Mereka mencari di daerah timur mana mata yang mereka bisa tunggu-tunggu untuk menjadi penanda waktu pagi. Saat mereka menunggu matahari terbit dari timur, ternyata terbalik. Tiba-tiba matahari terbit dari barat. Seketika itu manusia semuanya merasakan tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu sama lain saling meneriaki, ya, hingga matahari sampai di tengah langit, ia kembali, maka ia berputar dari tempat terbit, ya. Ketika waktu sudah zawal, zawal itu waktu tengahnya atau waktu tergelincirnya matahari, ya, sekitar dari zuhur ke asar, ya, mereka matahari kembali ke tempat terbitnya, kembali ke barat, nggak ke timur, ya. Nah, ini menjadi kondisi mereka di hari itu. Dan itulah waktu mereka tidak bisa lagi bertaubat. Wah, itu benar jadi. Ya. Dan dalam hadis yang lain, Al-Baihaqi menyebutkan bahwa maka manusia pergi lalu bersedekah dengan emas mereka, emas merah, tetapi tidak ada yang menerima dan dikatakan kepada mereka, coba kalau kemarin lihat penyesalannya. Ya. Ketika mereka melihat kekuasaan Allah, matahari terbit dari barat, mereka pengen bersedekah, pengen berinfak, pengen berbuat amal soleh. Ya. Kemudian tidak diterima lagi amal soleh mereka. Dan mereka itu mengeluh dan menyesalkan, coba kalau kemarin ketika bersedekah. Ya. Ini seperti ajal ya, para jemaah sekalian. Ketika kita tidak tidak bisa beramal soleh, tidak bisa lagi berinfak, bersedekah dengan harta yang kita miliki, ketika kita sudah sakaratul maut, kita akan memikirkan, coba ya kemarin kita bersedekah, coba ya kemarin kita sholat malam, coba ya kemarin kita sholatnya kita maksimalkan, terus menerus menyesal. Cobalah, ya. Kalau inilah, kalau itulah, habis sudah waktu kita. Ya. Nah, inilah bagaimana ya kondisi ketika ya matahari ya sebelum nanti terbit dari barat. Ya.
Ya, ketika Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud berkata, mereka tidak tinggal. Maknanya, manusia tidak tentram sejak Ya'juj Ma'juj sampai matahari terbit dari barat. Ya, pena telah kering dan buku amal telah dilipat, telah ditutup. Ya, nah, taubat tidak diterima dan iblis bersungkur sujud seraya bermunajat. Tuhanku, perintahkan aku untuk bersujud kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Maka para iblis dan setan-setan berkumpul mengelilingi dan berkata, wahai Tuhan kami, ya, kepada siapa engkau takut? Ya, nah, ia menjawab, ya, aku memohon kepada Robku agar menangguhkan diriku sampai ke hari kebangkitan. Allah menangguhkan dirinya, yaitu para iblis dan jin sampai waktu tertentu. Ya, inilah nanti percakapan yang dilakukan oleh jin dan juga manusia yang kafir. Ya, manusia yang diselewengkan keyakinannya, ya, oleh jin ketika ditanya, ya, kepada siapa engkau takut, ya, ditanya oleh manusia, ya, maka jin pun berkata, setan pun berkata, aku berlindung kepada Robku yang aku ditangguhkan sampai hari akhir, ya. Hmm. Nah, maka nanti seorang lelaki berkata, ini teman saya dulu yang menyesatkan diriku, ya. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menghinakan, ya. Dan iblis sampai tetap sujud menangis sampai ad-dabbah keluar, ya, keluar lalu membunuh dan keadaan sujud. Ya, setelah itulah orang mukmin bersenang selama 40 tahun segala yang diinginkan akan dipenuhi. Ya, jadi setelah matahari terbit dan di barat, ya, kaum muslimin itu masih ada selama 40 tahun sampai nanti keluarnya dabbah, ya, atau dimulai dari keluarnya dabbah, binatang melata. Ya, setelah ini kita akan bahas binatang melata. Bagaimana keluarnya, ciri-cirinya, ya. Nah, kemudian kondisi kaum muslimin setelah keluarnya dabbah. Ya, dapat dipahami dari hadis Ibnu Mas'ud, ya, bahwa segala sesuatu yang berubah dan dari tabiat biasanya seperti kita yang alami dalam kehidupan kita, ya, maka nanti, ya, pada hari akhir bisa berubah, ya. Nah, pada hari akhir bisa berubah, namun catatan amal kita sudah ditutup, maka tidak bisa lagi berbuat apapun ketika amal catatan kita sudah ditutup, ya. Dan itulah jangan sampai kita menyesal atas perbuatan kita. Ya, kita rubah sekarang sebelum kita nanti catatan amal sudah tertutup ketika wafat, ya. Nah, inilah yang mana jadi peringatan bagi kita, ya. Kalau orang-orang di hari akhir diperingati atas matahari terbit dari barat, kalau kita diperingati atas ajal kita. Kita nggak tahu para jemaah sekalian, bukan masalah muda, tua, bukan masalah kecil, besar, bukan masalah tinggal di mana. Ajal itu masalah takdirnya Allah, ya. Bukan berarti yang muda hidupnya lebih panjang, bukan berarti yang sudah lanjut usia hidupnya lebih pendek. Enggak. Ya, tapi Allah peringatkan bagi kita agar beramal soleh dimanapun kita berada, di waktu kosong manapun. Ya, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kekuatan Allah, kekuasaan Allah tidak terbatas apapun. Ya, ya. Matahari yang kita ini tidak hanya lebih dari satu bintang saja di hadapan Allah. Ya, kecil. Ya, nah yang kita takutkan ini adalah hal kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi dia tau'an au karhan qalata ataina ta'i'an, ya, kemudian dia menuju langit dan langit itu masih berupa asap, lalu ia berfirman kepadanya dan kepada penduduk bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa, ya, keduanya menjawab kami datang dengan kepatuhan, ya, seluruh yang ada di langit dan di bumi patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ketika matahari terbit dari barat, ya, kita nggak tahu, ya, hal-hal yang lain itu menjadi seperti apa, ya. Apakah bumi akan berhenti berotasi, ya, atau menjadi hal-hal kejadian alam yang tidak kita ketahui,
Ya, karena apa yang Allah perintahkan semuanya ya bisa jadi. Ya, hal-hal gaib itu kita nggak tahu apa yang Allah simpan nanti di hari akhir. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basor. Dan Allah perintahkan hanyalah satu kata untuk mengejut seperti kejapan mata. Untuk melakukan apapun, Allah kun fayakun bisa menjadikan apapun. Inna ma'amnuhu idza arada syai'an ayaqulahu kun fayakun. Ketika Allah ingin melakukan hal sesuatu, Allah tinggal bilang kun fayakun. Seperti hidayah ya. Kita nggak tahu hidayah dari Allah itu seperti apa jalannya. Ya, mungkin ada yang dari ya terpaksa ya seperti dulu anak ya pada zaman sekarang terpaksa masuk pondok. Tapi itu hidayah dari Allah kan terpaksa. Ada yang mungkin dari jalur pernikahan ya menemui pasangan yang ternyata membawa hidayah gitu kan. Ada yang mungkin hidayah dari anak gitu ya. Nah, kebalikan gitu ya. Anaknya menjadikan peringatan bagi orang tua. Oh, Masya Allah ya. Dari anak orang tua bisa berubah. Ya. Atau seorang anak mendapatkan hidayah dari teman-temannya juga bisa. Namun jangan sampai sebaliknya. Ya. Kita tertutupi hidayah kita karena orang-orang terdekat kita. Nah, udah bila menjadi. Ya. Makanya kita punya firasatul mukmin ya. Pada zaman sekarang ketika kita melihat ada seseorang yang mana jauh dari keimanan dan juga syariat Islam, patutnya kita menjaga jarak. Bukan kita full jauhi, kita batasi, enggak. Kita menjaga jarak aja. Ya. Nah, inilah ya, bagaimana kita melihat hadis-hadis yang membicarakan tentang matahari itu akan terbit dan tenggelam sesuai dengan kehendaknya, ya, maka semua orbit berputar di sekeliling matahari, ya, bukan hanya di sekeliling bumi, nah, ya, dan kalau tidak demikian, kita akan terjumus ke dalam berbagai ilmu keraguan dalam ilmu pengetahuan, ya. Nah, maka di sini Nawawi menjelaskan ya, bahwa kita juga berporos terhadap matahari, bukan bumi, ya. Karena kita juga nanti akan mendapati ya hal-hal yang lebih besar lagi, ya. Allah yang akan takdirkan, ya. Ini tentang bagaimana Imam Nawawi menjelaskan ya dari pendapat tentang ya yang ada di alam, ya. Dan ya kita sebutkan pendapat beliau salah satunya ya berpendapat tersebut saya mengatakan wallahu a'lam, ya karena memutus segala hal besar berkemampuan akal kita yang lemah, al gaib. Allah berfirman wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Allah memberikan ilmu kita itu ya hanya sekecil-kecil aja. Lagi tentang hal gaib, ya. Nah, yang terpenting ya terbitnya matahari dari barat ada realita yang akan terjadi, yang akan ya, hanya orang sesat yang mendustakannya. Lihat, ya. Hanya orang sesat yang akan mendustakan, ya. Semuanya akan menjadi hak, ya, ketika orang itu beriman, ya. Nah, karena tanda tersebut adalah suatu ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga Sunnatul Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang mendustakan hari akhir, matahari terbit dari barat, maka telah terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata. Ya, wa bila menjalik itu yang mungkin ya kita lihat pada matahari terbit dari barat dan juga itu yang menjadi peringatan kita bahwa apapun yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tidak boleh kita ragukan. Ya, kata kita ragu, maka keimanan dan ketakwaan kita sedang menurun. Teguhkan kembali. Percayalah bahwa apa yang dibawa Al-Quran dan juga Sunnah adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada tidak ada keraguan dan tidak ada sesuatu yang bohong dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jangan sampai kita mendustakannya menjadi orang-orang sesat. Wa yudhulu min dzalik. Ya. Dan mungkin ini bisa kita bahas bersama para jemaah sekalian pada pertemuan pagi hari ini, yang mana masih membahas tentang tanda-tanda hari akhir, ya, yang besar ya, yaitu matahari terbit dari barat. Dan insya Allah ya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagian kedua dalam tanda-tanda besar hari akhir setelah asap dan matahari terbit dari barat, yaitu keluarnya dabah ya, khurujud dabah, binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Ya, seperti apa sifatnya, kondisi manusia di zaman tersebut, terutama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tafadhol bagi para yang masih ingin bertanya atau berdiskusi.
ya. Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini ya, para jemaah sekalian. Itu sudah cukup ya, insya Allah ya, para jemaah sekalian. Nah, bila sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pembuat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umat Rasulullah SAW di hari akhir nanti dengan keadaan dosa-dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan menuju pintu surga dengan derajat yang tinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Ya, nah, ana astaghfir dan minta maaf bila kekurangan atau kelebihan ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum ya, para jemaah sekalian. Ya, atau dari ucapan yang kurang berkenan sekali lagi ini minta maaf sebesar-besarnya ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.